Link Teko Talk about Environmental with Kokong. Kokong bakalan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang plastik, tapi bareng anak biologi Unri. Nah, Kokong kedatangan dari Himabio Unri. Ini ada Irfan dari Kepala Dinas Kaderisasi dulu nih, dari Himpunan Mahasiswa Biologi. Halo semuanya, perkenalkan namaku Irfan Mehendra. Sini dari jurusan Biologi FMIPA Universitas Riau angkatan 20. Dan juga sekarang ini selain menjadi mahasiswa biasa, sekarang juga ikut berorganisasi di Himabio sebagai Kepala Dinas Kaderisasi. Kita kali ini mau bahas tentang plastik. Nah, kayaknya basic ya kalau kita bicara tentang plastik, Irfan ya. Sekarang mau tanya deh, menurut Irfan gimana melekatnya nih menurut Irfan plastik itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Plastik itu udah melekat banget gitu sama kita sebagai mahasiswa gitu. Terlebih plastik itu sekarang tuh udah di mana-mana lah gitu, untuk bungkusan, untuk peralatan perabotan dan lain-lain. Sehari-hari lah ya. Sehari-hari udah dihadapkan dengan plastik gitu. Kita udah pakai yang sintetis kan, yang plastik-plastik gitu. Jarang sekarang yang pakai yang alami-alami gitu. Nah, itu alasannya ya pasti karena murah gitu kan, dan itu simple gitu. Dan untuk penggunaan plastik ini memang udah bisa dibilang inilah yang paling banyak kayaknya ya untuk kita pakai di kehidupan gitu. Aku juga ngerasa sih kayak apa-apa tuh sekarang nggak bisa lepas loh dari plastik. Begitu kok mau tanya nih, kalau karena udah sangat melekat plastik dalam kehidupan kita, pasti dong ada dampak plus minusnya dikit nih. Nah, kalau dari Irfan nih, dari pandang Irfan, dari minusnya dulu deh. Nah, plusnya deh, kita bicara plus dulu deh. Plus dulu manfaat dulu nih, manfaat dulu deh. Oke, manfaat dulu lah ya. Yang pasti yang sekarang nih ekonomisnya lah ya, karena murah gitu kan. Bener. Gampang juga dicari kan. Bener banget. Lagian murah. Di mana-mana sekarang kita nyari plastik pasti ada gitu, gitu. Jadi simpelnya untuk bungkus-bungkusan, untuk saya simpel lah untuk nyari plastik gitu. Dan penggunaannya itu banyak jangka sekarang. Panjang juga sih. Jangka panjang, awet kan. Karena plastik itu tahan lama gitu. Pemakaiannya bisa dipakai buat bertahun-tahun gitu. Nah, kalau juga rasa sih kayak bahan baku plastik itu murah, makanya kayak orang-orang tuh pada gampang apa-apa tuh produksi ya dari plastik aja buatnya, kan murah. Iya. Dengan dia murah, long lasting, tadi kata Irfan juga jangka panjang, awet. Nah, pasti ada dampak buruknya nih, ya kan? Nah, kalau dari sudut pandang Irfan deh, paling dampak buruk dari plastik ini yang paling buruknya apa nih? Nah, satu kata, sampah. Bener, nggak bisa dibohongin sih. Pasti kan. Kalau mau tanya dari sudut pandang Irfan, menurut Irfan plastik itu kita tanggulangi atau kita ganti? Nah, ini beda nih. Soalnya kalau misalnya kita ganti, berarti kita menghindari plastik, terus kita carikan alternatifnya. Nah, atau menurut Irfan kita tanggulangi, jadi penggunaan yang tinggi kita seimbangkan dengan pengolahan yang tinggi juga terhadap sampahnya. Jadi menurut Irfan gimana nih? Nah, kalau dari aku memang bagusnya kita tanggulangi gitu, karena simpelnya tadi ini tuh nggak bisa lagi kita hindari dari kehidupan kita sendiri gitu. Karena ya memang plastik ini butuh penanggulangan yang seimbang dengan pemakaian kita. Misalkan kita makainya banyak, ya tanggulangannya juga harus banyak gitu. Karena kalau nggak ditanggulangi nih, akhirnya ya yang tadi sampah yang kita dapatkan sekarang itu ya kebanyakan kan memang plastik kan. Jadi buat aku itu sih mungkin ditanggulangi aja gitu. Kalau untuk dihindari, kayaknya nggak mungkin ya. Nggak kan ya. Kalau dari yang alami gitu kan pasti butuh proses yang ini loh, panjang. Kalau dari alami itu nggak tahan lama. Terus bahan bakunya juga susah dicari. Nah iya. Pada akhirnya nanti kita yang susah memperpanjang waktu pemakaian yang alami gitu kan. Oke, berarti dari Kokong tangkap menurut Irfan itu lebih baik tuh daripada kita cari alternatifnya, kita cari barang-barang lain yang bisa menggantikan plastik, lebih baik kita tanggulangi aja dengan cara penggunaan yang tingginya kita seimbangkan dengan pengolahannya juga lebih tinggi seharusnya. Jadi jangan makainya 10 liter sehari plastiknya nih, tapi mengolahnya cuma sedikit, kan mungkin. Benar-benar. Nah, tadi kita udah bahas kan tentang apakah sampah plastik itu kita tanggulangi atau kita carikan alternatifnya. Tapi menurut Irfan katanya lebih baik ditanggulangi Kong daripada kita carikan alternatifnya. Kalau gitu Kok mau tanya, dari Irfan sendiri dan kalau bisa nih dari Himabionya, cara nanggulangin plastik untuk anak kuliahan sekarang deh, anak kampus sekarang, kira-kira gimana? Nah, menurut aku nih untuk pengolahan sampah nih Kong. Nah, kalau kami kan di Himabio
ada dinas lingkungan hidup gitu kan, yang pastinya bergelut dalam lingkungan. Oh, berarti Himabio punya satu dinas Ada. khusus untuk plastik, Khusus. sampah-sampah gitu. Ya, khusus untuk Keren pengolahan sampah lingkungan, pokoknya yang membahas tentang lingkungan gitu. Pembahasan yang kayak gini, aku udah bawa ahlinya nih dari Wih, lingkungan keren-keren. hidup Himabio FMIPA Undri, teman aku nih. Nah, Oke, boleh langsung sambut aja kali. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Irdi. Aku dari jurusan biologi FMIPA Undri angkatan 2020, dan untuk sekarang ini aku diamanahkan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup FMIPA. Oke, jadi Irdi. Nah, oke Irdi, karena kebetulan kita datang Kepala Dinas Lingkungan Hidup langsung dari Himabio. Kalau mau tanya dari Himabio sendiri nih, nanggulangin plastiknya kayak mana? Soalnya orang kepo banget, ternyata dari Himabionya ada loh dinas yang khusus untuk ngolah sampah dan peduli sama lingkungan hidup. Nah, boleh dong, silakan Di. Oke, baik. Mungkin kalau dari Himabio sendiri ya, seperti yang udah dijelasin Irfan tadi tuh, ada ekobrik gitu ya kan, dan juga bank sampah gitu. Jadi dari kami, dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri, itu kami bekerja sama gitu, sama tingkat fakultas, yaitu melalui BEM FMIPA Undri, di mana dari situ kami untuk setiap kelembagaan yang ada di FMIPA gitu, untuk bank sampah itu sendiri ya ada sistemnya gitu. Jadi untuk setiap bulannya gitu diberikan waktu untuk mengumpulkan dan penyetoran gitu. Jadi nanti dari kalau misalnya dari aku sendiri ini kan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Kan di kami ini ada 7 dinas gitu kalau di Himabio. Jadi kalau sistem dari kami gitu kan, kami mengumpulkan dari setiap dinas, nanti baru dikumpulkan lalu disetorkan ke BEM-nya gitu untuk setiap bulannya. Dan itu sih kalau misalnya kalau dari Himabio, bank sampah sama ekobrik. Nah, ekobrik itu dari kami Himabio, selain sampah itu kami setorkan ke BEM FMIPA untuk sebagai bank sampahnya, kami juga gunain plastik-plastik yang memang bisa diolah itu untuk dipakai di bikin ekobrik gitu. Nah, jadi menurut aku untuk menanggulangi sampah yang ada di jurusan inilah, di kampus inilah gitu kan, kita tuh bisa olah sampah plastik yang memang bisa diolah itu jadi ekobrik. Nah, untuk pengolahan sampah tuh bisa juga tuh dari ekobrik, karena ekobrik tuh bisa memberikan manfaat juga kan jadinya. Jadi sampah yang kita anggap itu hanya menjadi masalah, sekarang bisa jadi mengatasi masalah. Bener. Oke, kita udah bahas banyak tentang penanggulangan sampah, especially buat dari anak Himabio aja ternyata punya loh dinas lingkungan hidup dan punya loh bank sampah. Gila, keren banget sih kalian. Nah, kalau pada belum tahu nih tentang ekobrik, boleh di search di Google apa itu ekobrik, untuk memahami lebih dalam lagi. Soalnya ekobrik itu adalah salah satu dari solusi untuk menanggulangi plastik. Oke. Kalau mau simpulin sedikit dari obrol-obrol singkat kita pada sore ini. Nah, kalau mau simpulin bahwa ternyata plastik itu emang nggak bisa loh, ternyata kita untuk menghindarinya emang semelekat itu kan. Betul. Nah, dan kamu sebenarnya setuju nih sama Irfan kalau ternyata daripada kita cari alternatifnya, kita hindari mending kita tanggulangi kan. Betul. Nah, dan hal yang paling bisa dilakukan adalah untuk anak mahasiswa nih, bank sampah dan ekobrik tadi. Oke. Nah, Kokong mau ngucapin thank you so much untuk Irfan sama Irdi yang udah hadir dalam podcast Kokong hari ini. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa nantikan episode selanjutnya dari Ngoling Teko Talk About Environmental with Kokong. See you in the next episode.